Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya, Nur Maulina, kesempatan untuk menemani teman-teman semua dalam podcast Lembaga Dakwah Fakultas Al-Fawaz kali ini. Pada podcast sebelumnya, kita sudah membahas tentang akhlak-akhlak seorang muslim di sosial media. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhlak-akhlak para muslim di dunia nyata dengan tema membangun karakter generasi muda dengan akhlak islami. Nah teman-teman, spesialnya kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh seorang aktivis dakwah muda dari kota Tebing Tinggi. Beliau pernah mengikuti beberapa organisasi seperti Muslim Student Organization Tebing Tinggi, LDF Al-Fawaz, Lembaga Dakwah Kampus Al-Kautsar di Universitas Malikus Saleh, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, beliau adalah salah satu senior di bidang dakwah para anggota LDF Al-Fawaz FISIP nih teman-teman. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Ini dia narasumber kita, Bang Muhammad Yusuf Hanafia. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah baik. Wah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa nih ngobrol-ngobrol sama Abang nih. Sebelumnya terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Oke Bang, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi nih, yang udah saya bilang tadi, tema kita pada malam hari ini kan membangun karakter generasi muda dengan akhlak islami. Nah teman-teman tahu sendiri kan, di era milenial seperti ini banyak sekali kita jumpai muda-mudi Islam yang minim sekali akhlak. Yang namanya akhlak itu kan menyeluruh dengan orang tua, dengan teman, dan lain sebagainya. Nah sekarang saya mau sharing nih sama Bang Yusuf. Menurut Abang nih, kan sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu akhlak? Nah gimana Bang, apa akhlak menurut Abang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih berada dalam online ya, pertemuan online kita. Shalawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, sebelumnya karena memang saya juga belum pernah ya di podcast seperti ini ya, jadi akan kita coba semaksimal mungkin ya. Iya banget. Baik, baik. Ya, untuk rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan mahasiswa, pada malam hari ini bahasnya tentang tadi pertanyaannya tentang akhlak ya. Iya. Ya, akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti khulukun. Nah, khulukun itu artinya tingkah laku, perangai, budi pekerti. Nah, itulah arti dari akhlak sesungguhnya. Jadi kalau kita kilas balik tentang akhlak ini, dia seperti sesuatu yang sudah menempel dalam diri kita sebenarnya. Nah, baik itu yang memang sudah ada pada diri kita atau terbentuk pada diri kita. Nah, itu sih dia. Oke Bang, jadi kata Abang tadi akhlak itu memang sudah ada di diri kita dan dia itu sudah terbentuk di diri kita. Jadi akhlak itu yang kita lihat, akhlak itu dari mananya sih Bang? Misalnya akhlak itu contohnya seperti apa? Oh, baik. Ya,
ini sebenarnya sangat panjang, walaupun kita melihat perbincangan materi ini sangatlah ringan ya, sederhana, Iya. tapi sesungguhnya materi yang diberikan ini sangatlah berat sebenarnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, akhlak itu dia seperti tingkah laku nih. Misalnya dalam misalnya ada batu di tengah jalan misalnya, yang menghalangi para pengendara untuk bisa berjalan dengan semestinya. Nah, ketika seorang muslim melihat ada batu di tengah jalan, maka seorang yang mempunyai akhlak yang baik, dia akan menyingkirkan atau meminggirkan batu tersebut dari tengah jalan. Atau ketika dia melihat ada sampah yang berserakan dan di dekat sampah itu ada tempat sampah, maka dia langsung membersihkan atau menempatkan sampah itu ke dalam tempat sampahnya. Nah, itulah seperti akhlak yang sudah ada dalam diri kita. Dia itu tidak apa namanya ya, dia tidak disuruh, dia tidak harus dengan dilihat orang lain, tapi dia datang dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, dan dia diaplikasikan dengan tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Ya, Tingkah laku, berarti perbuatan. akhlak itu hal yang spontanitas, Bang ya? Kalau bisa kita katakan spontanitas, ya benar, karena memang dia berasal dari dalam diri kita. Dia memang sudah ada dalam jiwa kita. Dia tidak terbentuk atas dasar pengaruh orang lain. Nah, tapi memang dia terbentuk dalam diri kita. Memang ada beberapa akhlak yang harus dibentuk, tapi ada beberapa akhlak yang memang datang dari dalam diri kita. Yaitu dibentuk dari siapa? Dari orang tua kita. Ya, dari lingkungan juga, dari tempat kita belajar juga, ya nggak sih, Bang? Iya, benar sekali tuh. Dari tempat kita belajar, lingkungan, dan teman-teman, itu juga bisa membantu kita untuk lebih menyempurnakan akhlak kita menjadi lebih baik. Nah, iya, Bang. Terus nih buat teman-teman juga, misalnya terkejut, kan gini, Bang, kita sering dengar kalau orang terkejut itu sering ayam, ayam, ayam. Itu kan spontan juga. Sebenarnya itu mencerminkan akhlak gak sih, Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari spontanitas itu memang mencerminkan akhlak kita juga. Kalau dia sering berkata-kata dengan kotor, maka ketika dia spontan atau terkejut, itu maka keluarlah kata-kata kotor tersebut. Maka dikatakan dari Rasulullah kan, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau akhlak kita buruk, maka kita juga akan mati dengan sesuai kebiasaan kita. Ya. Nah, itulah yang mencerminkan akhlak kita. Nah, Bang, kalau ngomong-ngomong akhlak, terutama akhlak di dunia, kan kita tahu sendiri di dunia itu ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk. Nah, akhlak itu ada pembagiannya juga setahu saya, Bang ya. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Itu kita tahu terpujinya dari mana, tercelanya dari mana, itu dari mananya sih, Bang? Ya, baik, kalau kita berkaca dari jenis-jenis akhlak, maka kita tidak lepas dari akhlaknya Rasulullah. Ya. Nah, kita melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah itu sangatlah luar biasa, sangatlah sempurna. Memang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang luar biasa hingga kita dapat menirunya. Nah, jadi disebutkan memang Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Jadi kalau kita mau berkaca mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, ketika ada akhlak yang baik, maka lihatlah akhlaknya dari Rasulullah. Kalau ingin melihat akhlak yang buruk, maka lihatlah para kaum yang membenci Rasulullah. Kita melihat bagaimana Abu Jahal dia mencaci maki Rasulullah, bagaimana kita lihat para raja-raja dahulu ya di kalangan bani yang lain ya, Bani Israil dan sebagainya, yang sangat membenci Rasulullah. Nah, itulah menggambarkan akhlak yang buruk. Ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, maka orang banyak terpengaruh seperti itu. Itulah yang datang dari dalam diri kita, dengan kita terpengaruh juga oleh orang lain. Iya, berarti kalau kita mau jadikan sebuah tolok ukur yang mana yang terpuji, yang mana yang tercela, berarti ya
kita harus lihat ke Rasulullah, begitu ya. Ya, benar-benar. Karena saya juga pernah dengarkan bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Benar gak sih Bang? Ya, benar-benar. Jadi Rasulullah itu memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada dalam Quran surah As-Sod ya, dan Iya. Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu memang datang untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, dimulai dari akidah kita. Gitu. Iya. Nah, Abang nih udah singgung-singgung akidah. Saya jadi ingat nih Bang, waktu SD dulu sering tuh ada pelajaran akidah akhlak. Nah, sebenarnya apa sih Bang kaitan akidah sama akhlak? Kenapa kalau udah ada pelajaran nggak ada pelajaran akhlak aja, akidah aja? Kenapa harus akidah akhlak? Kenapa Bang? Ya, baik. Nah, ini sebenarnya banyak juga orang bertanya-tanya ya. Iya. Kenapa sih harus ada akidah akhlak gitu ya? Iya. Apa sih akidah itu ya? Kenapa harus dikaitkan dengan akhlak? Nah, kalau dari kita lihat dalam segi simpelnya, sederhananya, akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu adalah apa yang kita percayai. Nah, akidah itu ya Islam yang kita yakini sampai saat ini. Nah, jadi ketika Islam sudah kita yakini dan sudah kita ikuti, sudah kita pelajari, sudah kita pahami dan kita praktekkan, maka akhlak itu pun bakal muncul dengan sendirinya. Nah, dikarenakan akhlak kita dan akidah kita yang kuat. Nah, jadi seperti itulah. Kalau kita bicara dengan akidah akhlak, kita mengumpamakan akidah akhlak ini adalah seperti sebuah pohon. Iya. Kalau akidah tanpa akhlak, dia ibarat seperti salah satu batang pohon yang tidak bisa melindungi kita dari sinar matahari ketika cuacanya sedang panas. Nah, ketika kita melihat akhlak tanpa akidah, maka kita hanya melihat seperti layang-layang terbang yang tidak tahu arahnya kemana dan hanya bergerak ke sana kemari saja. Dia tidak punya pondasi, dia tidak punya akar, dia tidak punya pegangan. Nah, itulah yang kalau kita menggambarkan sebuah akidah akhlak, ibarat sebuah pohon yang rindang dengan akar yang kuat dan dengan pohon cabang-cabang, dedaunan dan buah-buahan yang lebat sehingga bisa melindungi kita dari sinar matahari dan membantu kita dalam bernafas, karena pohon itu juga siang juga menghasilkan oksigen yang sangat banyak. Seperti itulah ibaratnya akidah akhlak. Iya, berarti segitu berhubungannya ya Bang. Rupanya kalau kita berakidah tapi kita gak ada akhlak, itu kayak kurang pas saja gitu. Misalnya orang, kita tahu dia itu orang beriman tapi akhlaknya sama manusia itu apa gimana gitu, gak enak aja pokoknya kalau dia jadi orang jahat. Makanya kan ada hablum minallah, hablum minannas juga Bang. Dan Iya, benar. yang saya tangkap juga tadi tentang layang tanpa arah, itu akhlak tanpa akidah. Rupanya kalau kita mau jadi orang baik pun tapi kita nggak mau hablum minallahnya, kan akidah itu hablum minallah Bang kan? Iya, benar, hubungan kita dengan Allah juga. Ya nggak tahu juga mau gimana Bang. Pun kita akhlaknya baik tapi sholat nggak mau, ya gimana itu? Kan aneh kan? Ya, benar. Ya, kita kadang melihat juga banyak orang yang sholatnya rajin tapi dia suka ngomong kasar, ngomong yang kotor, dan juga tingkah lakunya, akhlaknya kurang baik. Nah, itu juga seperti ibaratnya dia punya akar tapi dia nggak mampu melindungi tubuhnya dari sinar pancaran matahari. Nah, sehingga dia terus merasa kepanasan oleh sinar matahari tersebut. Iya. Nah, kalau kita melihat juga akhlak yang tanpa akidah, kita melihat seperti orang baik nih. Kita melihat kalau kita berkaca pada orang yang non muslim, Iya. dia akhlaknya bagus, dia baik, dia mau bersedekah, dia baik sama semua orang, dia sopan sama semua orang, tapi dia tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia nggak punya akidah, karena dia nggak ada keyakinan yaitu terhadap Islam. Iya. Itulah ibaratnya dia seperti layangan tanpa arah. Dia bagus tapi dia tak terarah dia. Nah, seperti itulah ibarat. Jadi Bang, saya kan jadi penasaran nih. Kan tadi kita udah bahas akhlak. Akhlak itu kayak perilaku. Sebenarnya akhlak itu sama nggak sih sama adab? Kan kita sering tuh dengar
kamu nggak punya adab, misal kita jadi orang yang misal kita lewat aja gitu di depan orang tua kita loncat-loncat dibilang nggak punya adab. Sebenarnya adab itu sama nggak sih sama akhlak, Bang? Ya, baik. Berbicara tentang adab, itu kita berbicara tentang sopan santun. Nah, itu juga bagian dari akhlak juga sebenarnya. Adab itu. Nah, dia hampir satu kesamaan dia. Yang dalam satu payungnya payung akhlak gitu. Nah, timbullah dia adab. Nah, adab ini juga macam-macam ya. Adab kita sama orang tua, adab kita sama sesama seumuran, adab kita juga dengan yang lebih muda dari kita, ya kan? Nah, seperti kita melihat bagaimana orang yang ketika melewati di depan orang tua, dia selalu menggunakan tangannya ke bawah, mengulurkan tangan ke bawah, atau menundukkan badannya di depan orang tua tersebut, dengan tujuan dia memiliki adab yang bagus dan dia menghormati orang tua tersebut gitu. Nah, itu adalah adab yang rangkaiannya adalah dalam satu kesatuan yang namanya akhlak gitu. Berarti akhlak itu bagian dari adab juga, Bang? Ya, benar. Nah, jadi Bang, kan tadi saya itu sempat searching nih di Google. Saya penasaran juga tadi kan sebelum kita mulai ini, apa sih bedanya adab dan akhlak? Ini ada salah satu artikel yang bilang adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan oleh proses ibadah. Gitu katanya, Bang. Tapi nggak tahu juga ya siapa yang benar maksudnya. Berarti mungkin mereka itu hampir sama. Gimana cara kita berperilaku, mungkin cara memperolehnya beda ya, Bang ya? Tahu juga ini. Ya, benar. Jadi seperti yang adik bilang tadi, dia dihasilkan dari proses ibadah. Nah, maka muncullah akhlak. Nah, akhlak itu ketika dia dididik, ketika dia dilatih dengan pendidikan, dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan keseharian, maka muncullah adab yang bagus. Nah, jadi kan sebenarnya adab ini juga bagian dari akhlak itu, karena dihasilkan dari proses ibadah juga. Jadi karena ketika seseorang yang mungkin ibadahnya kurang bagus, ya kan, maka dia juga kurang bisa menerima adab yang dengan bagus gitu. Karena hatinya sudah cenderung keras, dia tidak bisa menerima ibadah itu dengan baik lagi. Iya, Bang, ini kan sebelumnya saya mau bilang nih, mungkin menurut teman-teman ini bahasannya akhlak-akhlak, kan udah tahu pasti mungkin ada beberapa orang yang menganggap remeh pembahasan kita, Bang. Tapi sebenarnya ini penting banget gak sih, Bang, untuk kita bahas ini tentang akhlak ini. Menurut Abang gimana? Ya, tentang akhlak ini juga bisa kita sebut sebagai sebuah tingkah laku ya, sebuah apa yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini cerita sebuah kisah nih ya, berarti ya. Boleh. Ya, kalau kita melihat dari perkembangan zaman sekarang ini ya, banyak sekali akhlak yang mungkin sudah hilang ya dari masa muda sekarang ya, apalagi di anak-anak milenial sekarang banyak akhlak yang sudah hilang. Nah, ketika kita berbicara dengan seorang yang lebih tua ya, terkadang kita hanya menjawabnya dengan singkat saja, dengan datar saja dengan orang tua, ya kan? Ketika kita berbicara dengan yang lebih seumuran dengan kita, maka kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang cenderung kasar, cenderung kotor, dan itu disukai sama teman-teman seumuran. Nah, ketika kita juga berbicara dengan yang lebih muda dari kita, kita cenderung seperti menyepelekan, seperti merendahkan yang lebih muda dari kita atau yang lebih junior dari kita. Nah, dan kita cenderung seperti seperti seorang yang paham betul dengan apa yang kita bicarakan. Nah, ini adalah sesuatu yang memang kurang baik ya, kalau menurut saya juga kurang baik ya, karena seharusnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua itu ya, kita harus melalainya dengan pelan ya, dan dengan menyebutkan
Misalnya kamu dari mana, misalnya saya dari kota Pak gitu kan. Kamu dari mana? Saya dari masjid Bu gitu. Jadi ada sebutan panggilan terhadap orang tua tersebut yang itu sebenarnya menghargai orang tua tersebut. Nah, ketika kita juga berbicara dengan seumuran dengan kita melihat bahwasanya orang yang berbicara dengan seumuran kita itu bahasanya cenderung kasar, cenderung kotor dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya yang kurang baik sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, karena ketika kita berbicara dengan sesama kita dengan bahasa yang buruk, maka itulah bakal menjadi keseharian kita sebenarnya. Iya. Ketika kita berbicara dengan yang lebih muda ya, kita juga tidak boleh merendahkan atau menyepelekan orang yang lebih muda dari kita, karena belum tentu kita yang lebih tua memiliki ilmu atau memiliki pemahaman yang lebih banyak ketimbang yang lebih muda kan? Iya Bang. Nah rupanya segitu indahnya Islam ya Bang ya, mengatur setiap hal yang kita lakukan, termasuk ya keseharian kita, cara kita berperilaku dengan sesama manusia. Nah kan dari yang abang jelaskan tadi, saya juga menangkap bahwa akhlak itu rupanya berlaku untuk semua orang di sekeliling kita, orang tua, teman, bang, dan rupanya bang kan, kalau di Islam itu akhlak itu bahkan harus kita terapkan sampai ke hewan. Hewan aja kita harus punya adab loh bang sama hewan. Itu kan ada, saya ingat hadisnya. Pokoknya kalau kita mau sembelih itu disuruh pakai pisau yang tajam biar gak menyakiti hewannya. Misalnya biar gak maju mundur tapi gak lepas gitu, makanya harus pakai pisau tajam. Saya menurutnya sampai segitunya ya bang ya. Iya benar, jadi memang akhlak terhadap hewan juga sangat penting ya. Iya. Apalagi terhadap hewan yang akan disembelih atau terhadap kucing. Kucing adalah salah satu hewan yang disayang oleh Rasulullah. Iya. Bagaimana Rasulullah merawat kucingnya, dan bagaimana kita juga harus merawat kucing itu dengan baik. Nah, terkadang kita melihat banyak orang yang justru tidak suka terhadap kucing misalnya. Dia sering ketika ada kucing mendekat hanya untuk sekedar meminta makan, dia menendang, mengusir, bahkan menyiram dengan air. Iya. Nah, itu adalah hal yang memang tidak diperbolehkan juga terhadap hewan, karena kita terhadap hewan juga harus kita kuasai juga, karena hewan itu juga nanti bakal mendoakan kita ketika kita memperlakukan dia dengan baik. Iya. Jadi kalau yang saya dari cerita abang tadi yang tentang kucing, saya jadi ingat. Tapi ini nggak tahu ya ceritanya, pokoknya riwayat siapa, pokoknya saya pernah dengar bang kan, yang katanya ada orang yang melihara kucing tapi nggak dikasih makan sampai kucingnya mati, terus orangnya masuk neraka, dibandingkan dengan seorang perempuan yang dia itu pendosa tapi memberi minum anjing yang kehausan sampai dianya yang meninggal, terus dianya masuk surga. Seindah itu akhlak. Abang pernah dengar gak sih cerita itu? Ya benar. Nah, cerita itu berasal dari salah satu kisah seorang perempuan ya. Dia seorang yang pekerjaannya hina lah kita bilang ya. Iya. Pekerjaannya tidak layak ya. Nah, lantas di suatu saat dia mendapat perlakuan yang sangat buruk di tempat kerjanya. Lalu dia pergi di tengah gurun ya, ada seekor anjing yang mengikutinya ya, kok seorang tua ya. Ada seekor anjing ya mengikutinya ya. Jadi pada saat itu dia sangatlah kehausan di tengah gurun itu ya. Dan melihat anjing itu juga kehausan, maka dia memberi minum untuk anjing tersebut. Dan dia lalu meninggal di tengah gurun, dan anjing itu juga meninggal di tengah gurun setelah itu. Iya. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, maka tempatkanlah dia di surga.
Ya pokoknya ya seperti itulah indahnya Islam bang. Terus nih kita gak bahas hewan dulu, udah cukup nih, udah banyak banget nih cerita-cerita kita. Tapi bang kan ini yang lebih kita herankan lagi, kan kita tadi bahasnya tentang milenial nih. Saya itu kadang Ya, terkejut bang mendengar berbicara dengan sesamanya dengan kata-kata yang menyakitkan tapi kok diketawain, misalnya kayak pakai nama binatang manggilnya tapi itu dianggap lumrah bang. Terus sebenarnya miris gak sih menurut abang, gimana tuh? ya. Sebenarnya juga Rasulullah juga pernah bersabda ya, maka katakanlah yang baik-baik kepada saudaramu. Berbicaralah dengan baik kepada saudaramu. Hmm. Nah, ketika kita berbicara dengan kata-kata yang tidak baik kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada satu-satu circle lah sama kita, kalau kita bilang ya misalnya ya kak. Nah, eh, itu sebenarnya hal yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah sampaikan, karena sudah tidak sesuai dengan akhlaknya kita, sudah tidak sesuai dengan tuntunannya Islam. Maka ketika ada saudara kita yang mengatakan teman kita dengan kata-kata kotor, menyebut nama hewan dan sebagainya, maka cukuplah kita menasihati dia, janganlah berbicara yang kasar. Iya. Karena sejatinya seorang itu juga punya nama, dan nama itu diberikan oleh orang tuanya dengan doa. Nama itu kan doa. Iya. Maka ketika nama itu tidak dipakai dan diganti dengan kata yang buruk, kata yang kasar, kata-kata kotor, maka tidaklah baik menurut Islam. Iya. Nih berarti bang ini bukan tentang panggilan aja, tapi dalam setiap kata-kata harusnya kita itu bisa menjaga bang. Soalnya kan di hadis arba'in itu seingat saya Rasulullah itu pernah bersabda gini, falyaqul khairan au liyasmut gitu. Katakan yang baik atau diam aja. Berarti diam itu benar-benar emas nih bang daripada ngomong yang nggak baik, ya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya makna dari hadis itu adalah ketika kita tidak bisa menjaga perkataan kita, kadang-kadang nih misalnya nih sama kawan-kawan kita nih di kampus misalnya, atau di lingkungan tempat tinggal kita misalnya, ada teman-teman yang memang dia sudah sangat dekat sama kita gitu. Jadi apa namanya ya, terkadang mau sedikit agak mungkin keceplosan atau mungkin kata-kata yang mungkin bercanda gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya harus dihindari. Nah, itulah arti berkata baik atau diam. Iya. Kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, maka cukup diam aja. Jadi abang setuju kalau diam itu emas? Ya kalau diam aja jangan juga ya. Nanti kalau diam aja, kalau akhirnya kita kenapa dia? Iya, saya juga pernah dengar Temi bang kan, diam itu emas, berbicara itu perak, tapi tahu saatnya bicara dan tahu saatnya diam itu berlian. Nah, Ya benar. Ya itu artinya kita pandai menempatkan diri sebenarnya. ya. Kalau kita pandai menempatkan diri, pandai beradaptasi, pandai kita berbicara, maka itulah yang membuat kita menjadi seorang yang sangat istimewa. Nah, Terus bang, yang ini saya juga ingat tadi yang abang bilang kalau sama orang tua kan kita juga harus punya sopan santun gitu. Kalau jawabnya itu nggak boleh kasar-kasar. Ini sama orang tua di Quran aja bilang aja nggak dikasih. Iya bang kan? Apalagi ya benar. Ada dalam surah Al-Quran itu tidaklah engkau masuk neraka ketika engkau berkata dua kata ya, dua huruf seperti kepada ayahmu dan ibumu. ini kalau kita lihat kejadian sekarang nih bang, susah banget. Lebih dari itu, lebih dari aduh itulah makanya kita itu ya seperti tadi sudah ada akidah, akhlaknya juga harus diperbaiki. Ini pesan untuk diri sendiri, untuk teman-teman lainnya juga ya gitu.
Nah Bang, meskipun tadi kita sudah menyinggung nih tentang siapa sih pedoman akhlak kita sebagai muslim, tapi saya mau tanya nih sekali lagi ke Abang biar teman-teman nih tahu siapa sih sebenarnya pedoman akhlak kita yang beragama Islam. Nah, siapa sih Bang? Ya memang sudah pasti dan sudah jelas ya Rasulullah SAW. Iya, Rasulullah. Dan karena sekarang Rasulullah sudah wafat, itu bisa kita lihat dari hadis-hadis bagaimana Rasulullah berperilaku dari kisah-kisah, dan dalam Al-Quran pun kita juga diajarkan cara berakhlak, iya kan Bang? Ya benar. Jadi kalau kita berkaca pada Rasulullah SAW, kita melihat bahwasanya akhlak Rasulullah yang salah satunya menonjol itu yang pertama kita lihat bagaimana dia jujur ya, siddiq dia. Nah, siddiq dia, ya kan? Nah, dia jujur kepada semua orang. Dia menyampaikan sesuatu dengan apa namanya ya, kata-kata yang jujur dan jelas. Nah, bahkan ada suatu kisah ya, ketika Rasulullah berjalan, lalu ada orang yang lari ya dan menghampiri Rasulullah. Ketika dia menghampiri Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah ketika ada orang yang mencariku ya dengan beramai-ramai, maka katakanlah aku tidak ada di sini. Nah, Rasulullah pada saat itu kembali berjalan, kembali berdiri. Nah, lalu tak lama setelahnya ada segerombolan orang yang ingin mencari seorang tersebut. Nah, lalu mereka menjumpai Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau ada melihat orang yang berjalan ke arah sini dan melewatimu? Nah, maka Rasulullah sebelum itu dia sudah berpindah posisi. Ini dia. Rasulullah sudah berpindah posisi ya. Berpindah dia 1-2 langkah dari posisinya semula. Maka Rasulullah berkata, sejak saat aku berdiri di sini, aku tidak melihat siapapun yang lewat dari sini. Kan? Ya Rasulullah pasti benar kan? Iya. Dia menyampaikan sesuatu dengan jujur. Pokoknya nggak bohong. Gitu. Selama di situ ya enggak, kan udah pindah langkah. Iya benar. Yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah Rasulullah itu amanah dia. Iya. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, kita tahu ya bagaimana Rasulullah pada sebelum dia menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Rasulullah, ya beliau juga sudah menjadi seorang yang amanah. Bahkan disebut sebagai seorang yang al-amin, yang dipercaya. Nah, ya pada masa mudanya ya kan, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasulullah. Nah, juga yang selanjutnya yang justru kita harus pedomannya dari akhlak Rasulullah itu adalah tabligh ya. Nah, ini sebenarnya materi-materi yang sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi sangat sulit sebenarnya kita aplikasikan. Nah, tabligh, menyampaikan. Nah, Rasulullah sebagai seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah, dia menyampaikan sesuatu dengan jelas, dengan benar, dan dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan atau telah disampaikan oleh Allah melalui wahyunya. Nah, yang selanjutnya ya mungkin kalau selanjutnya mungkin sudah lebih ke sifat ya, seperti fatona ya. Fatona itu cerdas ya. Rasulullah juga termasuk orang yang cerdas dalam sesuatu hal, dalam taktik perang, dalam sebagainya, dalam pemerintahannya, dalam berkomunikasi juga harus pintar. Nah, juga apalagi tawadu, Rasulullah itu rendah hati. Nah, itulah bagian dari akhlak Rasulullah yang memang harus kita contoh dan harus kita pedomani sebenarnya. Karena Rasulullah itu sudahlah cukup sebagai suri toladan kita, sebagai teladan kita, sebagai pedoman kita. Jadi saya tadi dengar penjelasan Abang. Yang pertama tadi kan siddiq, jujur gitu Bang kan. Terus amanah, tabligh, fatanah. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, sangat sedikit orang yang benar-benar mengaplikasikan akhlak-akhlak Rasulullah yang tersebut itu. Misalnya
jujur, tapi bercandanya aja, aku kau udah pernah ke Amerika, padahal itu kan termasuk bohong juga. Rupanya bercanda juga ada akhlaknya lagi bang, banyak. Terus Ya yang memang ya bagaimana bang? ya, jadi kalau kita melihat ya, yang pada zaman sekarang ini ya, banyak sekali orang-orang yang tidak jujur ya, eh, dan tidak amanah ya, dalam melakukan sesuatu misalnya kan. Dalam berkata, banyak sekali orang-orang yang tidak jujur. Nah, seharusnya sebagai seseorang yang berakidah Islam, berkeyakinan, maka kita juga harus berkata sebagai seorang muslim dengan jujur. Apa yang disampaikan itulah kita sampaikan. Apa yang kita pelajari, kita pahami, atau yang kita rasakan, yang kita alami, pengalaman kita, itulah yang kita sampaikan. Ini Jadi ya kita kan di FISIP nih misalnya kan, misalnya di kalangan-kalangan misalnya orang-orang yang pemangku jabatan misalnya, ya kan? iya Ya mungkin ada beberapa yang mungkin kurang jujur dalam menyampaikan kebijakan, ada yang jujur. Nah, jadi apalagi kita melihat sekarang, sekarang saatnya sudah kita bermedia sosial ya, kita melihat banyak sekali orang-orang yang bisa memutarbalikan fakta ya. Kita lihat ya, bang. bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan sesuatu yang kalau bahasa sekarang tuh hoax ya, sesuatu palsu. Nah, itulah dampak dari orang yang tidak jujur tadi. Ya kan? Iya bang. Terus yang tablik juga tadi apa menyampaikan. Kalau Rasulullah kan gimana yang Allah suruh itu yang disampaikan. Kalau kita sekarang nasi waktu sampai ke sana udah jadi bubur. Iya nggak sih bang? Ya, soalnya kan kalau di anak-anak FISIP kan mungkin lebih mengenal kata-kata anggaran ya kan, dana dan sebagainya ya kan. Begitu dana dari kampus misalnya dikasih untuk ini misalnya kan, ini berubah-berubah deh. Iya. Ya kan? Nah bang, jadi harus kita sampaikan apa yang memang orang lain sampaikan di awal, yang memang tugas kita untuk menyampaikan. Misalnya seperti kita nih seorang dai, kita kan harus menyampaikan sesuatu yang memang sudah kita pahami atau sesuatu yang sudah Rasulullah sampaikan sebelumnya. Iya bang, berarti ya tugas kita itu saling mengingatkan aja untuk memperbaiki akhlak gitu bang. Ya benar. Nah, nggak terasa nih bang, udah hampir 1 jam loh, udah 40 menit kita berbincang-bincang nih. Oh iya ya. Nah bang, ini saya boleh nggak minta kisah-kisah apa kek buat hiburan nih, hiburan yang memberi manfaat gitu, kisah yang berhubungan dengan akhlak, ada nggak sih bang? Satu kayak gitu. Gimana? Gini, kan tadi kita udah ngomong panjang gitu kan. Boleh nggak misal kami nih para pendengar mendengar kisah tentang akhlak satu dari abang, misal kisah apa kayak gitu. Boleh. Oh iya, baik. Karena kita rata-rata anak FIS ya, jadi saya mengambil materi-materi tentang pemerintahan lah nih ya. Iya. Nah, jadi pada masa Rasulullah sudah di Madinah ya, dan sudah membuat pemerintahan di sana ya. Iya. Pada kalau nggak salah itu tahun 6 Hijriah ya. Nah, pada saat itu Rasulullah ingin melebarkan sayap-sayap Islam nih. Iya. Nah, kalau kita bahasanya sekarang ke negara-negara lain, atau kalau bahasa dulunya ke suku-suku yang lain, ya, ke bani-bani yang lain.
Nah, pada masa itu Rasulullah mengirimkan surat. Mengirimkan surat ya. Kalau bahasa kita tuh mengirimkan proposal gitu ya, misalnya kan. Misalnya dari fisik mau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nih misalnya. Nah, kita kan menyampaikan surat dulu, menyampaikan proposal dulu nih. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Atau kita misalnya mau ketemu, mau audiensi misalnya. Mau audiensi dengan wali kota atau gubernur ya. Nah, kita kan menyampaikan surat dulu. Nah, Rasulullah ini sudah melakukannya sejak dulu. Jadi Rasulullah ini menyuratin para raja-raja yang dari kalangan-kalangan bani-bani yang ada di negara-negara lain ya, atau di sekitar Madinah, yang tujuannya adalah untuk bisa memeluk agama Islam. Nah, jadi pada masa itu ya, di Bani Hanifah ya, kalau nggak salah ya, salah satu bani ya, namanya Bani Hanifah ya, itu ada seorang raja namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini adalah seorang raja yang keras kepala, raja yang cenderung kejam sama rakyatnya. Tapi rakyat ini makmur. Nah, rajanya kejam dan keras kepala dia. Dia apa yang dia bilang itu harus diturutin. Tapi dia membuat rakyat di kerajaan dia itu makmur semuanya. Nah, pada masa itu sampailah surat itu kepada Sumamah bin Usal ini. Lalu dia marah dengan sifat keras kepalanya, sifat kejamnya, dia marah. Dia mencabi-cabi dan mengkoyak-koyak surat itu. Nah, dan dia mengatakan akan merangi Rasulullah. Lalu setelah itu pada zaman dulu sudah ada tawaf namanya ya, mengelilingi Makkah. Pada zaman jahiliyah itu memang sudah ada tawaf dia. Karena Makkah itu kan dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makkah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi sudah tahun-tahunnya untuk berhaji nih, bertawaf nih. Maka Sumamah itu datanglah dia ke Makkah dengan tujuan untuk bertawaf di Makkah. Pada saat itu tentara-tentara Rasulullah itu berada di depan Makkah. Dan ketika melihat raja ini yang dia awal bilang mau menyerang Rasulullah, nah dia ditahan oleh tentara-tentara Rasulullah. Dia ditawan, kalau bahasa kita sekarang ditawan dia, ditahan, dan dia diikat di depan masjid. Masjid pada masa itu ya, ketika dia diikat dan dia ditawan sebagai tawanan oleh tentara-tentara Rasulullah, nah tidak ada satupun perlakuan kepada beliau yang kasar, tidak ada satupun perlakuan kepada beliau itu yang kurang sopan. Bahkan dia diperlakukan layaknya seorang tamu. Nah, bahkan Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya ya, ambilkanlah kurma dan susu, berikanlah kepada Sumamah bin Usal. Nah, diperlakukan dia sebagai seorang tawanan yang ibarat orang tamu. Nah, kebayang nggak tuh? Dia tawanan sebenarnya, tapi dia diperlakukan seperti orang tamu, diperlakukan dengan baik, tidak dikasarin, tapi hanya saja mungkin tangannya terikat, dan diikat di depan masjid. Lalu pada keesokan harinya Rasulullah berlalu ya kepada Sumamah bin Usal ini ya. Rasulullah berkata, "Wahai Sumamah, bagaimana kabarmu?" Ya. Mau jawab, "Kabarku baik." Nah, lalu Sumamah berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau meminta tebusan untuk membebaskan aku, maka mintalah, aku akan berikan semua apapun tebusan yang engkau minta." Saat itu Rasulullah cuma tersenyum aja dia. Dia terdiam dan tersenyum hingga dia berbalik atau melalui Sumamah tadi. Hari kedua seperti itu juga, ditanya juga Sumamah, "Wahai Sumamah, bagaimana kabarmu?" Sumamah menjawab, "Baik." Sumamah juga berkata kayak gitu, "Wahai Rasulullah, jika engkau
meminta tebusan atas kebebasan diriku, maka aku akan memberikan. Mintalah Rasulullah, aku akan memberikannya. Hingga aku dikembalikan ke kaumku, kata Sumamah bin Usal tadi. Iya. Lalu pada hari ketiga, Rasulullah juga bertanya hal yang sama, dan Rasulullah langsung memanggil para sahabatnya untuk melepaskan ikatan tangannya tadi, ikatan yang di tangan Sumamah tadi, dan membiarkan Sumamah tadi untuk pergi kepada kaumnya. Sumamah keheranan lah. Iya, saya juga heran ini, Bang. Contoh misalnya kita nih sebagai tawanan perang misalnya, kita udah diperlakukan dengan baik, Pak, ibarat seorang tamu gitu, dikasih makanan yang baik, yang sehat. Nah, lalu terakhirnya kita dibebaskan gitu aja, kita kan pasti heran gitu. Iya. Ya? Kenapa begitu? Nah, disitulah Sumamah ternyata sepanjang dia diikat di sana, Rasulullah Sumamah itu mendengar bahwasannya panggilan azan di masjid sebanyak 5 kali. Lalu Sumamah memahami bahwasanya inilah yang dilakukan oleh mereka ibadah kita sebagai umat Islam gitu. Nah, lalu yang kedua Rasulullah ketika membuka majelis ilmu ya, menyampaikan hadis-hadisnya ya, Sumamah juga mendengar, dan sedikit banyak dia mendengar tentang Islam. Iya. Nah, ketika Sumamah itu dibebaskan, dia malah diberikan seekor kuda yang bertubuh kekar dan diberikan bekal lagi untuk dia kembali kepada kaumnya. Nah, lalu Sumamah bin Usal tadi pun seorang raja yang cenderung keras kepala, kejam, itu menjadi seorang yang ibaratnya dia seorang yang lembut jadinya. Nah, lalu dia pun menunggangi kuda tersebut ya, dia pergi sebentar, lalu dia pun berbalik arah kepada mendatangi Rasulullah. Apa katanya? Langsung dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, begitulah salah satu akhlak Rasulullah ya, yang memperlakukan tamu dengan baik walaupun dia seorang tawanan. Iya, berarti akhlak itu rupanya juga bisa melembutkan hati lawan ya. Iya, benar. Ya, kita juga melihat bagaimana Rasulullah pada saat dia pertama berdakwah ya, dia dilempari kotoran, dia dicaci maki, dilempari batu. Apakah Rasulullah marah? Tidak kan? Akhirnya ya. Bahkan malaikat juga berkata kepada beliau, iya. Wahai Rasulullah, jika engkau izinkan aku untuk menimpakan satu gunung kepada mereka, maka akan aku timpakan gunung-gunung ini kepada mereka, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Berarti ya akhirnya orang-orang yang memang pada dasarnya benci atau jahat kepada kita, jika kita memang tetap memperlakukan dia dengan baik, akhirnya batu pun bisa dikalahkan oleh tetesan air, ya Bang? Ya, benar. Iya. Ibaratnya akhlak kita yang baik itu bisa juga meluluhkan hati lawan kita sebenarnya. Iya, ini berarti juga berlaku nih kepada teman-teman kita yang non-muslim, apalagi sekarang misal di Unimal sudah banyak teman-teman non-muslim yang juga datang ke sana. Berarti kita jangan mengintimidasi atau mendiskriminasi mereka mentang-mentang tidak seyakinan, tetapi tetap harus toleransi dan tetap dengan akhlak yang baik terhadap mereka, Bang. Ya, benar. Nah, ini juga seperti pada kisah Rasulullah di Madinah itu, apakah ada orang Yahudi nggak atau orang Nasrani nggak kira-kira di Madinah waktu Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan di sana? Jawabannya pasti ada. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ada. Kenapa mereka tidak dihabisi, atau kenapa mereka tidak dibantai, atau kenapa mereka tidak diperlakukan dengan buruk oleh Rasulullah? Karena
karena begitulah Islam mengajarkan kita untuk bersikap toleran. Nah, tapi kan ada syarat juga. Iya. Pada saat itu Rasulullah menetapkan kepada mereka tuh ibarat seperti pajak. Kalau di kita seperti sedekah, zakat. Nah, ya kan? Selama mereka membayar upeti atau zakat, maka mereka akan dibebaskan, nggak masalah. Iya. Dan kalau di tempat kita pun ada orang yang non muslim tinggal, ya nggak apa-apa selama mereka ya membayar pajak dan tidak memerangi kita, Bang. Ya benar, selama mereka juga berkelakuan baik ya, tidak berkelakuan buruk kepada kita, tidak merugikan kita, ya nggak masalah sebenarnya. Pokoknya toleransi itu perlu, tapi untukmu agamamu, untukku ya tetap agamaku gitu. Ya benar, kalau itu pasti kita tidak akan mengikuti agama mereka, ya, dan mereka juga tidak kita paksa. Iya. Nah, dalam tanda kutip tidak kita paksa mengikuti agama Islam. Tapi jika kita terus ya Allah suara. Maaf Bang, ini memang kondisinya ini dekat dengan jalanan. Oh ya. Ya berarti, tapi kalau kita memang terus mensyiarkan nilai-nilai Islam yang sangat indah itu, insya Allah teman-teman kita yang mungkin masih sedikit minim akhlak bisa lebih memaksimalkan akhlaknya, Bang. Ya benar. Nah Bang, jadi ini ya silakan. Enggak, Abang silakan. Ya, jadi memang akhlak ini sesuatu yang memang harus kita pegang teguh sebenarnya ya, karena ini adalah bagian dari kita dan dia membentuk karakter kita sebenarnya. Iya. Kalau akhlak kita buruk, maka karakter kita juga menjadi orang yang buruk. Karakter itu dia ciri ya, maksudnya dia ciri khas dia. Iya. Itulah menjadi buruk. Berarti ya inilah kaitannya dengan tema kita tadi. Kalau kita sudah berakhlak Islami, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berkarakter mulia gitu, Bang. Ya benar. Berkarakter mulia itu berciri ya. Iya. Mempunyai keunggulan dia. Nah, itulah dia karakter. Pokoknya kalau misalnya ada yang nanya, kenal sama Bang Yusuf nggak? Oh, Bang Yusuf yang baik, yang dermawan. Jangan sampai yang dibilang misalnya kenal sama si A enggak? Si A, oh dia itu yang suka banget fitnah-fitnah itu ya. Pokoknya itu kan termasuk ciri kita juga ya, enggak sih? Ya benar ya kan. Itu tukang gibah itu misalnya kan. Iya. Oh itu dia tukang gosip ya kan. Sampai itulah karakter sebenarnya. Dan itu berasal dari akhlak kita juga sebenarnya. Iya. Berarti ya segitu pentingnya akhlak untuk kita pelajari. Jangan cuma pelajari, tapi kalau sudah ada ilmu diamalkan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, Bang. Iya benar. Wah, ini sudah ya ampun Bang, sudah 1 jam ini kita berbincang-bincang, asik banget ini. Wah, saya nih mau ucapin terima kasih nih untuk Abang yang sudah mau berbagi, yang sudah mau sharing ini, membahas tentang akhlak dengan saya, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ya Bang. Ya, insya Allah ya, mungkin bermanfaat ya, barakallah ya. Ya, semoga didengarkan ini sampai habis 1 jam loh Bang. Nah, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita malam ini, boleh nggak Bang, kira-kira ada nih nggak pesan dari Abang untuk semua teman-teman yang mendengarkan gitu Bang? Ya, baik, untuk rekan-rekan ya yang mendengarkan ya podcast kita,
pada malam hari ini. Intinya jadilah orang yang baik ya. Baik itu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita juga dengan makhluk-makhluk di sekitar kita, dengan hewan ya, dengan tumbuhan dan dengan lingkungan kita ya. Dan yang paling penting adalah jadilah orang yang bermanfaat gitu. Jadi kita juga sudah mempunyai akhlak yang bagus ya, karakter yang bagus, karakter mulia, maka saatnya kita menjadi orang yang bermanfaat ya, seperti Rasulullah, dia sudah memiliki karakter yang bagus, akhlak yang bagus, dan dia juga mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat di seluruh dunia. Nah, kalau begitu mungkin kita padai sampai di sini perbincangan kita malam ini ya Bang. Terima kasih banyak sudah mau menemani saya. Ya, alhamdulillah ya, sama-sama ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya buat semua. Iya, kami juga nih mau minta maaf kalau misalnya tadi ada yang salah ataupun misalnya ada dalil-dalil yang kurang apa misalnya bisa dikoreksi di komentar, karena ini sebenarnya kami masih sama-sama belajar nih Bang. Oh iya, baik ya, nggak masalah ya. Saya juga minta maaf ya kepada Allah, saya mohon ampun jika memang ada beberapa kesalahan kata ya, atau menyinggung perasaan dari rekan-rekan sekalian, saya minta maaf ya. Ya, selanjutnya sekali lagi terima kasih dan semoga bisa kita lanjutkan silaturahmi baik ini dan semoga bisa berbincang-bincang lain kali Bang. Iya, insya Allah ya. Apa juga mungkin suaranya agak sedikit serak ya, karena mungkin sedang kurang ini juga ya, kurang sehat ya. Apa juga mungkin suaranya kurang jelas ya. Saya mohon maaf juga kepada rekan-rekan semua. Tapi nggak apa-apa. kiranya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah pesan lah setidaknya kepada kita dan sebagai pengingat ya buat saya juga, untuk kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, begitulah perbincangan singkat saya dengan Bang Yusuf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa juga untuk membagikan podcast ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.